Perasaannya ya kayak sedih lah pasti. Bayangkan orang yang sangat kita percayain tiba-tiba berkhianat untuk berpoligami. Oke. Ya, memang dalam Islam tidak dilarang berpoligami. Boleh 1, 2, 3. Moderator SWA. Oke. Selamat malam teman-teman. Moderator SWA, penonton setia Moderator SWA. Nah, malam ini ketemu wawancara salah satu dokter di Kabupaten Kepulauan Sula. Tapi sebelum tahu dokter siapa, subscribe dulu. Subscribe yang banyak, baru kasih tahu dokter siapa, baru mulai wawancara kalau saya bisa wawancara. Nah, malam ini dokter Wilta datang di Moderator SWA setelah Moderator SWA berhasil mencapai persyaratan monetisasi YouTube. Untung datangkan dokter Wilta, salah satu dokter di Puskesmas Pohea, Kecamatan Sanana Utara, yang didatangkan jauh-jauh dari negeri seberang, Provinsi Maluku Utara. Selamat datang, dok. Selamat datang. Masya Allah. Saya deg-degan nih. Oke, jadi malam ini tong bercerita dengan dokter ini, tong bercerita seputaran ada kesehatan juga, COVID-19, vaksinasi, dan juga hal-hal penting yang ketong mau tahu dari dokter. Dok, cerita sedikit. Bagaimana cara tong bisa jadi dokter itu? Ya kalau mau jadi dokter ya belajar, intinya harus belajar. Dari SMA udah fokus maunya kemana, ke fakultas kedokteran atau ke yang lain-lain. Kalau memang ke fakultas kedokteran ya belajar, kalau mau ikut bimbel silahkan ikut bimbel, nanti kan udah tahu arahnya ya tinggal pilih jurusan itu. Nah kalau misalnya udah bimbel, udah belajar, teslah fakultas kedokteran. Insya Allah kalau udah usaha pasti akan lulus. Dokter itu memang sudah dari awal cita-citanya pengen jadi dokter ya? Si Kamandua Wilta ini. Ya coba sekarang kita tanya anak-anak kecil pasti cita-citanya kalau ditanya ya jadi dokter. Jadi dokter. Kebanyakan sekarang ya? Kebanyakan. Mungkin tapi terinspirasi sama dokter kayaknya. Oh bisa jadi. Dokter Wilta, bukan dokter yang lain. Sama dokter-dokter yang lain juga. Iya, dokter-dokter yang lain yang. Gimana? Oh iya. Terus? Iya, jadi kalau waktu kecil pengennya jadi dokter, tapi setelah habis SMA itu nggak ada kepikiran untuk jadi dokter, malah mau ngambil hubungan internasional. Hubungan internasional. Cuman waktu itu nggak lulus Pernah? nembaknya. Iya, itu kan IPC waktu itu ambilnya. Jadi bisa ambil kedokteran, ambil yang lain juga. Di mana tuh? Ambil hubungan internasionalnya di Unpad. Universitas? Pajajaran. Bandung. Betsin tahu. Paling jauh Ternate. Kalau Unhair, Umu ya saya hafal. Iya. Tapi dokter ini asli mana? Aslinya orang tua Minang, suku Minang, Sumatera Barat. Cuma merantau. Kalau orang Padang itu kan memang biasa merantau ke Bengkulu. Bengkulu di mana lagi? Bengkulu itu di Sumatera. Sumatera juga? Iya, Sumatera juga. Mesti buka peta dulu, nanti lihat. Tapi kemarin tuh ada dengar bilang katanya dari Bima juga. Bima? Enggak ada darah Bima sama sekali. Sumatera Barat, Padang. Beta yang salah dengar kayaknya. Salah dengar kayaknya. Makanya yang pas kemarin pas lagi tanya. Iya, enggak ada darah Bima. Itu Kasri. Iya. Kesehatan. Iya. Ibu Sri. Ibu Sri ini, Ibu Sri maafnya namanya dibawa-bawa di podcast ini. Nah, pertama kali setelah disumpah jadi dokter, itu kemana dulu sebelum ke Maluku Utara? Udah banyak ya tempat yang didatangi. Yang pertama itu ada ke Bogor, di Jakarta, Jawa Tengah. Itu tugas sebagai apa? PTT atau gimana? Dikontrak? Iya, bukan PTT sih, cuman kayak freelance, ngisi-ngisi klinik kayak gitu. Jangan ditiru ya. Iya, jangan ditiru. Cuman maksudnya
sebelum ada surat izin praktek, biasanya kita istilahnya ngamen. Ngamen, iya. Itu Di gimana? klinik-klinik. Ya, Oke, kayak dari klinik ke klinik? Iya, gitu. Jadi Kayak ke mana-mana dari itu? di Bogor, Jakarta, terus internshipnya di Semarang, Jawa Tengah. Terakhir baru datang ke sini. Terakhir baru ke Iya, sana. Sula, iya. Tahun berapa masuk ke Sula tuh? 2019 bulan Juli. 2019 bulan Juli, berarti udah 2 tahun lebih. Sendiri. Enggak, jadi ya waktu itu proses masuk ke Maluku itu gimana? Sebelumnya kan 2019 itu ada ikut tes dari Kementerian Kesehatan, Nusantara Sehat. Oh, NS. Iya, Oke. NS. Terus karena dulu calon suami saya udah tunangan dulu. Oh, calon suami, oke. Calon suami itu udah PTT. Yang di sana. Iya, udah Oke. PTT di sini. Yang kita udah mulai masuk ke wilayah-wilayah agak berbahaya nih. Pribadi sedikit, iya. Ya. Oh, terus gimana terus calon dia suaminya? ajaklah ke sini. Oh, sama calon suaminya. Iya, diajak ke sini. Kalau bisa, kalau nanti NS itu kan Nusantara Sehat kita bisa milih. Saya kan individu. Jadi bisa milih tempat. Kebetulan ada yang di Maluku Utara ini, di Poheala itu. Makanya akhirnya milih ke sini. Dengan jaminan dia bilang kan ada saya di sini. Ada calon suami itu. Jadi ya aman lah gitu. Calon suami yang jadi suami atau calon suami yang? Iya, calon suami yang jadi suami. Oh, Masya Allah, luar biasa. Dia baik hati juga ya berarti. Oh, baik hati dan tidak sombong. Oh ya, diajak dari mana? Awalnya di mana tadi? Dari Di Bogor awalnya, dari iya. Bogor diajaklah ke Maluku Utara. Iya, karena di Maluku Utara apalagi di Sula ini kan masih kekurangan tenaga dokter. Alhamdulillah kita bersyukur. Langsung ke Sula di Puskesmas Pohea atau sebelumnya di mana dulu? Langsung di Puskesmas Pohea. Langsung di Puskesmas Pohea. 2019 bulan Juli. Bulan Juli 2019. Berarti udah corona dong? Belum. Hah? Kan COVID? Corona tuh Oktober. Oh, Oktober berarti belum COVID. Belum. Waktu itu masih normal, kayak biasa. Terus sampai ke Maluku, bagaimana tuh kondisi? Kan awalnya kan di sana kan lembut-lembut dari cara berbicara, juga bola mata. Di sini dari mata aja sudah kelihatan, wah ini berbahaya. Gimana beradaptasi sama teman-teman yang memang secara kultur juga berbeda? Mana penyesuaian tadi? Iya, jadi saya ini kan anaknya perantau. Pernah ke mana-mana daerah. Ke Bogor orangnya lembut sekali. Ke Jawa orangnya lembut, cuman ada agak lebih lebih agak kasar dibanding Bogor, Jawa Tengah. Terus Sumatera itu di atasnya Jawa sedikit ininya ya, logatnya itu. Dan di Sula ini lebih di atas Sumatera ternyata. Awalnya sih kaget. Jadi kalau di rata-rata jadi kalau di rata-rata tuh Bogor, yang kedua Jawa Tengah, yang ketiga Sumatera, yang keempat baru Sula di Maluku ini. Awalnya kaget kayak gitu, cuman tapi orangnya kan baik-baik, bersahabat. Kirain di puskesmas itu kayak sendiri kan, jauh datang, ternyata orangnya welcome, enak, orangnya cerita, nemenin kemana-mana gitu. Jadi ya kalau bahasa itu ya nggak masalah, karena orang Sula ini ngerti bahasa Indonesia. Banyak yang ngerti, apalagi kayak pasien-pasien ibu, maaf saya tuh nggak ngerti bahasa, belum bisa bahasa sini, bisa saya bahasa Indonesia, iya nggak apa-apa, kita tahu dokter gitu kan. Oh, ini artinya di tempat-tempat lain belum tentu semua orang mengerti bahasa Indonesia. Iya, kayak di Jawa itu orang-orang yang di desa-desa itu nggak ngerti bahasa Indonesia, mereka medok bahasa Jawa gitu. Kalau di sini kan kayak di Vokalik itu mereka masih bisa bahasa Indonesia, orang-orang tuanya. Ya, di Kabau juga tempat saya. Iya, itu. Sering-sering bilang Kabau. Oh iya, Kabau itu. Mesti. Jangan lupa Festival Tanjung Waka dan juga Festival Tagaro ada Dokter Wilta. Iya, siap. Iya, tenaga medis, masuk panitia. Datang di sana, apalagi Al-Farabi harus ke sana. Terus gimana tuh?
waktu itu tadi adaptasi tadi itu selama berapa hari atau Hmm. hari pertama udah mulai nyaman atau butuh berapa hari lagi? Enggak, langsung nyampe tuh langsung di habis nyampe langsung ke puskesmas loh. Nyampe ke sini langsung diajak ke puskesmas, langsung ke rumah Ibu Piara dulu kan. Kalau di sini ada Mama namanya Piara. Mama Piara gitu. Jadi dititip ke Mama Piara dulu. Mama Piara di mana tuh? Mama Piaranya di Mas Anto di Vogi sana. Oh, Pak Anto. Iya. Yang pegawai di Dinkes. Itu. Si Anto selama itu 1 bulan. Oh, selama 1 bulan. Jadi ya dan ya sama aja. Ternyata sebenarnya kalau kita mau merantau kemana aja, asal kita bisa menyesuaikan adaptasi, kita baik, orang pasti akan baik ke kita. Jadi tergantung diri kita sendiri. Tergantung dari Bagaimana diri kita caranya sendiri, pembawaan diri kita. Dari Pak Anto. Kemudian, nah ada sedikit yang beta. Sebelumnya kenalan sampai informasi NS tadi dapat tahu dari calon suami yang nanti jadi suami. Alhamdulillah. Terus calon suaminya ini satu sama-sama dari sana atau dari sama-sama kita atau kenalan di medsos gitu? Enggak, jadi kita satu kuliahan dulu. Oh, satu kuliahan. 10. Oh, jadi cintanya ini udah jalan dari sana? Iya, jadi waktu kuliah lanjut itu cerita. Iya, lanjut. ya di kampus itu kita satu kuliah satu angkatan. Terus kemudian di sana itu kita Ngomong-ngomong tunggu. Sebelum lanjut, angkatan berapa SMA waktu? tebak coba. 2011. Enggak. Berapa? 2015. Oh, SMA-nya. Iya, SMA-nya. Tamat SMA-nya. Tamat SMA-nya. 2000. Saya masih muda nggak sih? Iya, muda. Dulu berapa? 2000. Adalah. Ini moderator serba terbuka nih. Oh iya, serba terbuka. Di atas 2000. Pokoknya di atas 2000-an. Di atas 2000-an? Iya. 2012. Saya 2010. Beta 2010. Ya saya nggak jauh dari situ. Oh, 89 berarti. Enggak. 11-12. Enggak ya di situ lah. Pokoknya jelaskan dulu, Dokter, belum lanjut ini. Masih pertanyaan seputaran angkatan. Sekarang saya 29. 2009? Berarti 2011. Kelahiran 93. Enggak, sekarang 29. Apanya? 29 tahun. Iya. Berarti kelahiran 93 kan? Masih belia. Terus. Oh ya, terus. Lanjut aja. Ya udah. Terus kan kita satu kuliahan, satu ini. Jadi dulu kita berteman. Namanya kuliah kedokteran kan waktu mainnya sedikit. Iya. Jadi fokus belajar. Jadi kita banyaknya belajar bareng. Nah gitu, dia dekat-dekatin terus. Maksudnya ya ajak belajar kan. Ya namanya perempuan, diajak belajar ya mau gitu kan. Apalagi kuliah kedokteran kita kalau sendiri nggak bisa, harus berteman belajarnya gitu. Nah dari situlah dekat, pernah pacaran gitu, pernah putus juga. Hal-hal yang berkaitan dengan perasaan tadi. Iya, Baper ya? begitulah, baper. Kalau orang sekarang istilahnya baper. Iya. Nah, terus lanjut di situ dulu, nanti baru kita cari-cari lagi. Iya, itu. Habis itu ya sampai akhirnya kita pacaran. Nah, habis pacaran pernah putus juga, akhirnya nggak ngelanjut lagi. Tapi ya kayak kata orang HTS, hubungan tanpa status gitu. Oh gitu. Jadi rindunya tetap menyala. Iya. Ini malam ini fokus percintaan. Aduh, tong berhenti di percintaan, masuk ke dunia lain dulu. Dok, kalau sekarang nih kan lagi COVID. Iya. Nah, dok kasih pencerahan sedikit buat masyarakat. Di lewat media ini, podcast kita ini. Gimana tuh cara menjaga protokol kesehatan, vaksinasi dan lain-lain. Monggo. Oke, jadi COVID ini tuh dari 2020. 2019 belum ada COVID itu. Dari Wuhan kan asalnya pertamanya. Terus pertama kali kasusnya di Jakarta itu. Jadi dulu COVID ini sangat kayak kita awal-awal kita tahu kan lihat-lihat di medsos
kayak zombie orang di Cina, tiba-tiba Iya. berdiri langsung mati, tiba-tiba Itu hoax atau video lain atau yang disama-samakan dengan COVID atau memang dia memang COVID? kayaknya itu bukan COVID. Jadi selama ini ya itu kayak bukan, nggak ada yang COVID yang tiba-tiba berdiri langsung mati, itu nggak ada selama ini kasusnya kayak gitu. Jadi benar COVID itu yang bergejala diperberat dengan adanya penyakit. Tidak ada tiba-tiba tanpa sakit mati, itu nggak ada. Pasti ada gejalanya dulu baru kita sakit gitu. Iya. Nah, COVID ini sendiri kan sampai sekarang itu tetap ada karena masyarakat Indonesia jangankan orang-orang, kita sendiri masih susah untuk menerapkan protokol kesehatan. Kadang-kadang masih lalai pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Itu kan maksudnya kita masih lalai. Jadi kita ya kalau COVID masih ada, ya kita introspeksi diri sendiri dulu. Kalau kita aja masih kayak gini, apalagi orang lain gitu. Untuk sekarang ya kita di diri kita, mulailah dari diri kita dulu ininya, pencegahannya. Kalau kita koar-koar di orang, apalagi tenaga kesehatan kan yang menjadi contoh untuk masyarakat awam. Kalau orang kesehatan aja nggak protokol kesehatannya lalai, ya gimana masyarakat awam, seperti itu. Nah ini ngomong tapi semua jangan ini baca itu COVID di sini sampai di sini ketemu sudah melewati protokol dan juga sama-sama sudah divaksin. Iya. Iya, Kita udah vaksin 3 kali nih. Vaksin ini jaraknya 1 meter berarti aman kan dok? Aman. Ya aman. Dan kita lagi tidak batuk, tidak Iya. ada gejala apa-apa. Iya. Nah manfaat vaksin sendiri untuk tubuh gimana tuh? Jadi vaksin ini tuh jadi kita jangan dengar hoak-hoak yang beredar tentang vaksin, karena kalau kita masih percaya hoak-hoak itu, sampai kapanpun COVID di Indonesia nggak akan hilang. Karena salah satu fungsi COVID ini bukan menghilangkan corona, tapi menjaga daya tahan tubuh kita biar kalau kita kena corona kita nggak akan lebih parah gitu. Kalau selain dari corona apa ada di pemanfaat lain lagi dari mungkin influenza yang lain kayak flu biasa? Dari vaksin ini apakah dia bisa ini? Enggak, jadi vaksin COVID ini khusus untuk COVID. Khusus untuk COVID. Ya, karena kayak Sinovac itu kan virusnya yang dimatikan atau dilemahkan. Jadi khusus virusnya virus corona sendiri itu. Tapi beta rasa ada kayak perubahan sedikit. Maksudnya sebelum vaksin kan biasanya kalau beta waktu flu itu biar hanya baru 1 hari langsung demam itu. Tapi setelah divaksin memang luar biasa bang. Beta flu tapi sing panas dan kegiatan vaksinasi ini beta ikuti tapi sing apa-apa. Iya. Itu. Karena kan vaksin ini membentuk kekebalan tubuh. Jadi antibodi sudah terbentuk kayak gitu. Kalau antibodi sudah terbentuk, kekebalan tubuh kita sudah bagus, mungkin virus apapun yang masuk dia akan jadi lebih kebal, tapi khususnya untuk COVID. Khususnya untuk COVID. Dari umur berapa? Maksudnya anak-anak yang untuk peraturan baru sekarang yang wajib divaksin dari umur berapa sampai berapa? Kalau yang kemarin yang kita vaksin, peraturan penelitian terbaru kayaknya. Penelitian, iya. Ada yang bilang malah anak umur 5 tahun sudah bisa divaksin, tapi untuk kita Kepulauan Sula belum. Baru umur dari 13 tahun, di atas 12 tahun sampai 17 tahun. Itu anak-anak usia sekolah SMP atau SD kelas 6 sampai remaja kelas 3 SMA. Itu dikasih vaksin jenis apa? Sinovac. Iya. Aman? Insya Allah sejauh ini aman. Oke. Nah itu pemirsa Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, jangan takut vaksin, ini sudah ada dokter yang menjelaskan ini, Dokter Wilta. Begitu, panggil pendek-pendek saya Dokter Wilta, jangan mau tahu yang panjang-panjang lagi. Iya benar. Iya. Setelah dari sini masih mau di sini sebelum tong bahas yang lain, ada rencana mau keluar atau kembali ke kampung halaman sama orang tua? Sebenarnya dulu planningnya itu di sini, ikut tes CPNS di sini. Cuma karena berhubung ada suatu hal gitu masalahnya itu panjang nanti ya. Ada suatu hal atau masalah. Jadi kayaknya saya memutuskan nanti, kan saya sebenarnya bulan Juli udah selesai kontrak dari Kementerian Kesehatan. Bulan Juli
tahun 2021 kemarin. Tapi gara-gara ada masalah itu dan tidak adanya dokter di Puskesmas Pohea dan vaksin sedang berlangsung juga, lagi gencar-gencarnya vaksin, makanya ya udah saya lanjut kontrak daerah. Oh, lanjut kontrak daerah. Jadi Iya. sekarang statusnya masuk kontrak daerah. Iya, kontrak daerah Kepulauan Sula. Bukan dari Kemenkes lagi. Bukan lagi dari Kemenkes. Nanti kalau selesai kontrak dari sini baru dikontrak sampai bulan berapa? Bulan Desember. Desember depan ini. Iya, 2021 ini. Wah, berarti 2 hari dokter udah nggak ada. Iya, sudah goodbye. Wow, Abi. Luka lagi. Begini, masalah apa tadi boleh diceritakan sini sih? Kayaknya sudah viral tuh di media online ada, Facebook ada, Instagram ada, bahkan YouTube kayaknya. Iya. Mungkin di moderator SUA saja yang belum. Iya. Jadi ya sebenarnya ini kan kayak aib sebenarnya. Tapi karena ini sudah semua orang udah tahu dan saya tuh tidak mungkin langsung mengambil tindakan tanpa memikirkan apa efeknya nanti kan. Jadi karena saya rasa saya sudah pertimbangkan kalau tidak dipublish juga saya salah, kalau saya publish juga saya akhirnya ya tanya pertimbangan, tanya orang tua dan lain-lain, boleh nggak maksudnya diceritakan ke orang lain masalah ini dan segala macam, ya silahkan kata orang tua. Akhirnya ya saya publish lah masalah ini. Masalahnya itu ya yang sempat viral di bulan Juli ini, di bulan Juni 9 Juni itu. Berarti bulan itu bulan tidak baik untuk dirimu. Iya begitu. Atau udah dari jauh-jauh hari? Sebenarnya ceritanya tuh udah dari 2019 sih. Oh, bersamaan berarti? 2019 saya kesini tuh ternyata udah ada masalah. Udah ada masalah, cuman ya saya udah banyak usaha dan tunggu sebentar. Iya. Nah, ini sebelum dilanjutkan ini, itu mau kasih tahu. Ini sebenarnya tuh bikin edukasi, ya kan? Supaya ada proteksi dini, biar jangan ada kekacauan dalam hal-hal kayak begitu. Bukan berarti mau bongkar-bongkar barang yang semua masuk akal di sini, ya kan? Iya. Lanjut. Netizen kan biasa begitu. Itu orang pungaib, kenapa harus Iya, cerita situ? benar. Tapi sebenarnya ini edukasi. Begitu, ini moderator SUA. Ya, podcast perdana di Kabupaten Kepulauan Sula yang mengundang Dr. Wilta. Lanjut. Nah, jadi di 2009 boleh cerita di awal nih ya. Oke. Awal Silahkan kalau yang punya nggak keberatan berarti cerita saja. Iya, awal mulanya itu jadi biar selama ini saya banyak orang yang belum tahu, masih banyak orang yang menyalahkan saya seperti itu. Masih banyak juga. Saya masih banyak dengar saya disalahkan kenapa terjadi ya ini perselingkuhan suami saya itu. Saya banyak mendengar kabar miring, itu karena istrinya bla 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 segala macam. Makanya di sini di podcast moderator SUA ini ajak subscribe di kamera. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe. Nggak akan nyesal kalau subscribe. Wah. Ini ajak lagi teman-temannya. Pokoknya yang dimanapun, di Bengkulu, di Sula, di seluruh Indonesia, jangan lupa subscribe. Dukung youtuber daerah biar bisa berkembang. Terima kasih. Lanjut. Jadi di 2019 itu awalnya saya kesini kan karena calon suami itu saya baru tunangan, belum kalau di Sumatera itu ada namanya tunangan, tukar cincin gitu. Iya. Tapi itu sebuah ikatan, nggak boleh kita. Karena itu antara dua keluarga sudah datang. Udah ketemu itu. Iya, kayak di sini tuh masuk minta gitu. Masuk minta. Nah, tapi kan belum sah secara agama, belum sah karena cuman sebagai ikatan, tanda ikatan kamu tidak boleh ke orang lain, saya tidak boleh ke orang lain gitu. Nah, terus jadi ada lagunya tuh. Tanda ikatan tak boleh diganggu. Oh iya, itu lagu apa itu? Lagu Minang. Oh iya. Orang Padang kayaknya. Oh iya. Lanjut ya. Gugurlah. Nah, kemudian terus di 2019 itu datang saya ke sini sebagai kontrak Nusantara Sehat. Nah, akhirnya
Enggak lama saya di puskesmas, saya dapat kabar dari salah satu perawat kalau suami saya itu calon suami, waktu itu kan masih calon suami, belum suami. Calon suami itu ada dekat sama perempuan katanya gitu. Udah dikasih tahu. Iya, dikasih tahu dekat sama perempuan. Terus saya kan nggak bisa langsung percaya nih, karena omongan orang itu kita tidak bisa percaya 100%. Oke. Tapi makin lama saya makin sering dengar. Terus apalagi waktu itu akreditasi itu emang berat sekali, dan kita sampai tengah-tengah malam kan ngerjain tugas. Nah, saya rasa kalau mengerjakan tugas lawan jenis itu boleh, asal tidak sampai menginap di rumah laki-laki. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian makin lama makin banyak kabar itu, saya tanya langsung ke calon suami waktu itu, dan dia mengaku tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ya udah, tapi karena kita masalah terus, saya akhirnya dipanggil di sidang di sana. Di sana saya di sidang mereka bilang, dokter ini boleh sebut nama? Enggak kan? Tidak ada hubungan apapun sama perempuan ini. Kalaupun ada hubungan, nanti kami yang akan maju pertama kali itu. Oke. Dan karena jaminan itu ya saya percaya. Dan saya juga pernah ketemu sama perempuannya ini. Saya datangin, perempuan ini bilang, dokter saya tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki ini. Dan laki-laki ini tahu status saya ini. Saya nih sudah anggap dia sebagai adek nyong. Dan kata-kata itu saya tidak pernah lupa sampai sekarang. Saya sudah anggap adek nyong. Gak mungkin laki-laki ini suka sama saya, kata dia. Oh oke, berarti clear masalahnya. Saya pikir kan, clear masalahnya. Ternyata gak lama orang sana sering lihat mereka bersama. Satu motor, kemana-mana, makan kemana-mana sama-sama. Terus di puskesmas dekat, pokoknya dekatnya beda sama dekat pertemanan. Jadi kayak ada hubungan, tapi orang nggak bisa bilang karena mereka udah bilang kami orang yang pertama gitu kalau mereka ada hubungan. Tapi rasa curiga itu masih ada atau masih curiga terus. Cuman setiap saya tanya, jangan percaya orang lain, percayalah aku ini calon suami kamu gitu ya, waktu katanya. Itu masih calon, iya kan? Aku ini calon suami kamu, jangan pernah percaya orang lain itu belum tentu baik, kata dia. Ya udah, akhirnya percaya. Akhirnya kita memutuskan, aku pernah kasih pilihan ke dia, kalau kamu memang mau sama perempuan itu silahkan, tapi ngomong baik-baik di orang tua aku akan mengerti kalau misalnya memang kita nggak cocok. Tapi ngomong baik-baik. Musik sedih. Ngomong baik-baik, jangan sampai maksudnya kita tunangannya baik-baik, tiba-tiba nggak jadinya malah kacau, berantem. Nanti kan sama keluarga juga nggak enak. Nggak enak. Tapi dia meyakinkan, aku datang ke sini jauh-jauh nyari rezeki itu untuk meminang kamu. Masya Allah. Siapa sih perempuan yang gak terenyuh dengan perkataan laki-laki yang seperti itu? Dan aku merasa, oh ya udah, kita nih kenal udah waktu itu 8 tahun. Sampai saat ini kita tuh udah tahu lah maksudnya sifat buruknya, sifat gimana dia, sifat buruknya aku, buruknya dia, kan kita udah tahu, udah kenal lah. Saling kenal. Udah 8 tahun gitu kan. Apalagi setiap kuliah tuh sama-sama terus. Jadi ya oke. Fix kita menikah. Akhirnya menikah di bulan Desember. Kembali ke sana? Iya, ke Bengkulu menikahnya di 2019. Wah. Begitu. Bulan berapa? Bulan Desember, 13 Desember. Oke. 13 Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berapa? 8.
6, 7 bulan. Maksudnya pas kejadian Dari ini. awal ya. Iya, dihitung dari pernikahannya sampai ke kejadian itu. Pernikahan 2019, 19. Oh, kejadian kedepatannya. 2021. Oh, berarti setahun lebih ya. Baru ketahuan. Iya. Kalau perasaannya bagaimana? Perasaannya ya kayak sedih lah pasti. Bayangkan orang yang sangat kita percayain tiba-tiba berkhianat. Saya tuh kalau misalnya kayak cuman chat, jalan bareng, itu masih bisa dimaklumi lah untuk pengkhianatannya. Tapi kalau misalkan sudah sampai seperti ini, itu saya rasa bukan suatu kekhilafan lagi. Pertanyaan ini beta super tanya, tapi tanya ulang di moderator supaya dong semua dengar. Kan di dalam Islam nih, maaf nih. Dalam Islam kan laki-laki yang dilarang untuk menikah lebih dari satu. Seandainya waktu itu suami Will minta izin baik-baik, gimana coba kira? Kalau seandainya dia ngomong baik-baik untuk berpoligami, ya memang dalam Islam tidak dilarang berpoligami, boleh 1, 2, 3 asal bisa adil atau enggak, itu yang saya tangkapkan. Nah kalau dia tidak bisa berlaku adil, ya saya harus merelakan kamu memilih dia atau saya, gitu. Saya tidak mau dipoligami. Ini perumpamaan lagi, misalnya kalau dia mampu menurut dokter dia mampu berlaku adil nih, terus dia minta gimana perjuangan saya selama ini untuk membuktikan saya sudah adil begini. Adil itu misalnya ya, adil itu menurut aku itu nggak bisa diucapkan hanya dengan kata-kata, iya, tapi kan dengan tindakan. Iya, dia udah berusaha nih kan, dia mau dari awal-awal contoh nih. Awal dia sampaikan, Will, gue nih mau nikah lagi, tapi untuk sementara gue juga sadar bahwa belum mampu berbuat adil. Gue tunjukkan pelan-pelan ya. Ini logat sedikit, lo gue sedikit. Alah gue. Iya, lo gue dikit. Mungkin dari karena nama ibu dokter juga mungkin ya. Ini enggak Will, berita idaman lain. Iya. Aduh, ini dia. Iya, nama ini kan doa juga ya. Iya. Jangan itu Wilta, namanya Wilta. Iya. Jadi wanita idaman lain. Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan. Ini nanti tidak direkam. Enggak boleh. Aduh. Nah, terus gimana tuh? Dia sambil minta, sambil sampaikan, kasih tahu, bilang sampein jangan ke penonton yang tahu lah. Kasih tahu. Dia kasih tahu ke dokter nih, Will, gue mau seandainya kesana terus gue bisa gini-gini, gue mau nikah lagi. Sambil kasih tunjuk. Gimana tuh? Kalau aku tetap memilih untuk tidak mau dipoligami. Maksudnya kasih jawaban yang sesuai dengan keinginan yang mau dipoligami itu. Supaya saya mau edukasi teman-teman cewek gue nih. Kalau menikah nanti suaminya minta menikah, jangan dilarang. Begitu. Harus adil ya. Iya, harus berlaku adil. Makanya tadi ini kita berdebat nih. Kalau dia berbuat adil, dia ingin menikah lagi, dia kasih tahu sama kamu 700 tahun sebelum dia mau menikah sama dia ketemu sama pasangan yang lain. 700 tahun nih ceritanya nih. Iya. 700 tahun sebelumnya dia kasih tahu. Sambil dia pelajari itu apa yang dimaksud dengan berbuat adil dalam Al-Quran. Jadi dia belajar kemudian belajar sambil tanya sama istri kan, gimana udah ada perubahan belum adilnya. Nah, kira-kira tuh 700 tahun lamanya tuh. Tetap saya tidak mau dipoligami. Lebih baik pilih dia atau saya, itu aja jawabannya. Berat juga ya poligami ini abang ya? Berat. Jangan coba-coba mau poligami kalau belum bisa berlaku adil karena dosa. Kan tadi saya bilang dia belajar berbuat adil selama 700 tahun. Masa iya, gak bisa gini. lagi? Kamu tega banget sih. Iya, gini loh. Poligaminya Nabi itu bukan dengan perempuan yang sembarangan. Gitu. Maksudnya perempuan sembarangan dalam artian memilih. Nabi tidak memilih fisik. Nabi tidak memilih kalangan apa, rupanya dan segala macam. Nabi Muhammad SAW itu membantu orang-orang yang kayak banyak yang janda-janda miskin, janda-janda itu yang poligaminya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa manusia sekarang sifatnya seperti Nabi, ya mungkin saya bisa berbesar hati, tapi tidak ada manusia sekarang yang
real poligami itu atas dasar membantu kayaknya. Itu menurut Iya, itu kan menurut ya, saya, bukan tapi menurut semua dia bukan sendiri. menurut semua, saya sendiri. Iya, jangan salah tafsir. Mungkin ada juga tapi saya tidak pernah temui. Yang saya temui kan nggak kayak gitu. Oke. Nah, seterus itu masalahnya seribet kayak begitu. Sekarang sampai di mana? Sekarang sekarang udah sidang yang mau yang ketiga. Sidang apa nih? Sidang perceraian atau sidang pidana atau sidang apa? Sidang pidana. Sidang pidana. Iya. Saya Sidang yang ketiga. Iya. Dokter sendiri sudah berapa kali? Setiap kali persidangan dihadirkan? Iya. Mau hari Rabu ini mau yang ketiga. Oh, hari Rabu mau yang ketiga. Yang kedua kemarin apa? Yang kedua pledoi. Playboy. Oh, itu. Oh, penjelasannya yang di sana. Ya, jadi iya, Itu jadi nggak kan sama, gimana? di sana kan mereka pembelaan diri. Maksudnya kan yang pertama, sidang pertama itu pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saya itu juga jadi saksi. Yang sidang kedua 1 minggu kemudian, sidang kedua itu pembelaan mereka, pledoi itu. Iya. Jadi pledoi itu dari... yang saya tidak sanggup itu mendengar ketika mereka menceritakan. Kalau yang ada yang ekstrim dia tit. Iya, tit yang mereka lakukan. Tit yang mereka lakukan. Nanti maksudnya disensor pakai ini, diedit sendiri. Lanjut terus. Dan coba bayangkan istri mana yang nggak sedih ketika mendengar ya suaminya bercerita tentang itu, ya itu ya untuk tit. Ya itu. Jadi saya nggak kuat. Setelah dengar itu ya. Iya. Nggak kuat sama sekali, nangis lah. Oh, di persidangan nangis. Iya. Bukan karena nangisnya karena dengar cerita itu atau nangisnya karena gua masih sayang lu kayak gini. Bukan, bukan karena itu, karena ya nggak kuat dengar cerita itu. Sedih selama ini ternyata, ya Allah, berarti selama ini yang saya lakukan itu ternyata sia-sia gitu. Saya udah berusaha mati-matian untuk tunduk ke suami nih ceritanya. Tapi ternyata masih aja dibohongin gitu. Mata Anda mulai berbinar dan saya tidak mau menceritakan itu lagi. Kita tidak boleh berbuat bikin sampai dia sedih. Jadi itu mau bawa happy. Iya. Nah, sedangkan semua usaha ikut tutup cerita perselingkuhan dan lain-lain untuk menuju ke wilayah lain yang lebih bagus. Gimana nih cara ini masih ke situ tapi proses pemulihan dan rencana ke depannya? Iya. Jadi jujur aja sekarang itu kalau trauma ada, pasti ada. Apalagi ini bukan kejadian yang dilakukan 1-2 bulan oleh suami, kan ada prosesnya, lama prosesnya. Dan selama ini saya tidak tahu sama sekali loh. Pikir ini udah selesai di tahun 2019 itu. Udah menikah, oh sudah selesai artinya kan. Ternyata berlanjut gitu. Jadi saya rasa pengkhianatnya itu terlalu lama dan terlalu berat. Makanya trauma itu nggak bisa kita ungkapkan. Maksudnya, oh gini loh aku trauma ini enggak. Yang ngerasakan kan saya sendiri gitu. Nah, untuk trauma ini nggak bisa disembuhkan secara langsung, nggak bisa. Saya ini sampai pernah nyari-nyari konsul online buat gimana sih pemulihan trauma itu. Di kedokteran itu ada namanya PTSD, post traumatic disorder gitu. Sindrom disorder, post traumatic syndrome disorder. Jadi ada suatu kejadian itu kita trauma dengan kejadian itu sampai kayak berbulan-bulan gitu. Waktunya kalau nggak salah tuh sampai 6 bulanan. Nah, itu kalau yang sampai berat bisa dengan terapi obat-obatan.
dengan pemakaian obat-obatan diresepkan dari dokter psikiater. Cuman di Sula ini kan nggak ada dokter psikiater gitu. Jadi saya coba untuk konsul online gitu ke psikolog bukan psikiater, dan kayak baca-baca quote-quote kan banyak tuh untuk menguatkan hati. Dan udah pernah konsultasi atau hanya cari-cari saja? Udah pernah konsultasi dan ya di situ kita diajarin gimana caranya biar healing, apa maksudnya biar bisa sembuh dari trauma itu. Kayaknya cerita terus kayaknya supaya bisa hilang sendiri. Iya. Biar jadi biasa, barang biasa lah. Jadi kalau untuk biasa itu kita cari pengalihan. Jangan sampai kita kayak sendiri ngingat-ngingat, jangan, karena itu bikin berat, bikin makin teringat-ingat terus kan. Jadi ya happy terus, ya ada teman ngobrol, itu nanti bisa hilang dengan sendirinya. Ini artinya belum secepat untuk membuka hati lagi. Misalnya kalau bisa proses ini selesai. Dengar, yang ada hati-hati sedikit, belum bisa dikunci rapat-rapat. Jadi belum bisa. Proses ini masih lama kayaknya. Proses ini maksudnya kita nggak tahu waktunya apakah bertahun-tahun, apakah cepat. Cuman tidak bisa yang dalam waktu hitungan 1-2 hari, 1-2 bulan tuh nggak bisa. Nah, dengar tuh dokter masih mau perbaiki hal-hal yang mungkin kurang dari dia mau bikin ini itu dulu, belum mau jatuh cinta. Tapi yang pastinya dia jatuh cinta juga, tapi masih lama, ya kan? Introspeksi diri. Ya, dan ini saya tuh sekarang tuh bukan sendiri, kan ada anak. Iya. Anaknya di mana sekarang? Anaknya sama orang tua di Bengkulu. Diambil. Orang tua datang ke sini. Wah. Jadi pas waktu kejadian kan langsung cerita ke orang tua bilang gimana, ibu ayah ke sana? Iya, ibu ayah ke sini aja. Anaknya laki atau perempuan? Iya, jadi waktu kejadian itu anak saya tuh umurnya 6 bulan. 6 bulan terus kan masih ASI tuh waktu itu. Masih ASI, tapi setelah kejadian itu stres berat, akhirnya ASI kering, sama sekali nggak mengeluarkan ASI. Nah akhirnya pertimbangan orang tua, ya udah artinya ini anak nggak apa-apa dibawa, karena ya nggak nyusu lagi sama ibunya kan, sama saya, akhirnya orang tua bawa. Sedih sekali. Sedih sekali, tapi ekspresinya kayak gembira, itu gimana? Supaya Anda gembira. Kita orang Sula ini nggak mau, ini kan lagi Sula bahagia nih, ya kan? Iya, jadi kita mau bahagiain semua. Ya. Gitu. Terus kalau persidangannya selesai, dilanjut mau apa gimana ya? Mau bilang cerai juga yang salah. Gimana tuh proses rumah tangganya? Masih mau rujuk atau gimana? Iya, sampai saat ini tuh ya, untuk permohonan maaf itu dari suami dan perempuan itu sama sekali, kalau suami ada minta maaf, itu pun karena diminta oleh polisi, bukan maaf sendiri yang datang dari hatinya. Kalau perempuan itu sama sekali tidak ada kata maaf sampai sekarang ini. Belum pernah Belum pernah. Jadi saya ini udah minta tolong nih, minta tanya ini gimana ke polisi waktu itu kan. Polisi waktu gerobak itu polisi bilang, kamu jangan egois katanya, pikirkan anak gitu kan. Rumah tangga itu memang kalau hidup itu nggak mungkin nggak ada masalah. Iya Pak, saya tahu itu nggak ada masalah, kan mediasi kan. Nggak ada masalah, saya tahu. Dan mohon maaf Pak, saya bukannya tidak mau memperbaiki hubungan ini, tapi Bapak lihat dia ada minta maaf nggak sama saya setelah kejadian ini. Malah dia berstatement, saya tuh sebenarnya nikahnya karena terpaksa, nikahnya karena nggak cinta, dan saya tuh sudah lama ingin bercerai tapi nggak tahu caranya gimana. Inilah mungkin caranya, dan saya rasa saya harus berpendirian kuat. Saya sudah diinjak-injak harga dirinya, kenapa saya harus balik lagi? Itu yang sampai sekarang saya nggak bisa. Ya untuk balik lagi itu
wallahu alam. Tapi untuk saat ini saya belum mau. Sayang sekali. Berarti kalau masalah selesai langsung kontrak selesai Desember, dok kembali ke Bengkulu. Iya, kembali ke Bengkulu dulu karena udah lama pisah sama anak kan. Untuk kedepannya ya nggak tahu entah balik sini lagi atau, tapi orang tua bilang ya kalau misalkan mau di sana, mau tetap di sana, apa mampu ngelihat nanti laki-laki sama perempuan itu berdua terus mau gitu. Ya nggak tahu sih gitu kan. Ya terserah sih, itu pilihan kamu udah sudah bukan lagi dewasa, sudah matang. Kalau nih, misalnya Desember, kau berjalan-berjalan terus ada yang ngeh sama dirimu, dok, gimana? Ya udah yang lain-lain yang cerita lagi yang itu saja. Dia suka sama dokter, contoh. Ya. Terus dokter juga udah mulai pulih-pulih kemarin kan, udah mulai membaik lah. Kira-kira gimana tuh? Dan dokter juga lihat, boleh lah. Gimana? Ya kalau saya sudah cerai ya nggak apa-apa. Weh, sekira yang jomblo maju, yang jomblo maju ini masih, tapi rasa diri lah. Kocak malam ini nih. Wah keren. Lanjut lagi. Apa ini? Mau tanya apa lo suruh? Apa itu? Hah? Oke. Rencana apa tuh? Yang spesialis kah? Apa? Oh iya. Rencana itu pasti pasti dokter umum yang ada di Indonesia ini pasti ada cita-cita mau sekolah lagi. Dan saya alhamdulillahnya ya mau Nusantara Sehat itu juga dulu karena salah satunya bisa dapat beasiswa untuk sekolah. Jadi gitu. itu iya, itu lagi diusahakan dan ya pengen sekali malahan mau sekolah lagi. Kalau spesialis itu di mana? Apa spesialis apa nih rencananya? Rencananya ini masih rencananya mau spesialis anak. Spesialis anak. Iya. Itu yang gimana tuh? Coba jelaskan sedikit spesialis anak itu yang. Spesialis anak ya menangani kasus anak-anak. Sakit. Iya, anak khusus untuk anak. Oke. Berarti semua ini selesai dulu baru ke sana. Iya, tapi ini kan baru rencana masuk sekolah spesialis itu nggak semudah yang dibayangkan. Jadi memang butuh persiapannya banyak, harus butuh mental, otak, keuangan, gitu-gitu. Jadi harus siap dulu semua. Kalau udah siap ya nanti tes. Kadang udah tes pun nggak lulus gitu. Kalau kita nggak benar-benar niat belajar, lulusnya tuh susah. Oke, yang terakhir dokter kasih pesan-pesan untuk teman-teman perempuan yang sudah punya keluarga atau yang belum menikah. Pesan untuk kalau menikah begini, terus pesan vaksin untuk teman-teman. Silakan. Oh iya, untuk semua orang perempuan dimanapun berada, kita perempuan ini surga kita kalau belum menikah di orang tua, di ibu. Tapi kalau sudah menikah di suami. Jadi jangan pernah salah memilih suami. Suami itu imam yang akan kita ikuti. Apapun kata suami, kalau kita sudah menjadi istrinya, kita harus ikutin. Even misalkan orang tua kita meninggal, suami kita nggak ngizinin kita untuk menjenguk, kita nggak boleh pergi. Makanya harus selektif sekali. Jangan sampai sudah menikah ternyata tidak sesuai keinginan kita gitu. Jadi memang berumah tangga itu berat, tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kan kita berpikir enak nih nikah muda gini-gini, ternyata nggak seperti itu. Makanya benar-benar harus selektif dalam memilih. Dan kalau vaksin untuk masyarakat Sula, ini kan mau ada Festival Tanjung Waka nih. Tanjung Telaga Bau. Oh iya lupa. Dua festival sama Festival Telaga Kabau. Kalau Festival Tanjung Waka kan nasional kan. Jadi ayo masyarakat Sula semua, kalau kita ingin daerah kita itu dikunjungin orang, kita harus
proteksi diri kita dulu dengan apa? Salah satunya dengan vaksin, biar orang yang datang itu tidak takut karena kita sudah pencapaian vaksin kita tuh sudah tinggi di Sula ini. Artinya kita tidak berada di zona merah. Jadi orang datang pun merasa nyaman. Oh, nggak apa-apa di Sula ternyata orang-orang masyarakatnya tuh sudah vaksin semua atau sudah setengahnya sudah vaksin. Jadi kita datang pun kita aman dari corona gitu. Makanya ayo kalau kita mau daerah kita maju, nah kita mau didatangi oleh orang-orang yang di nasional, kelas-kelas nasional, mari kita jangan lupa vaksin. Karena vaksin itu nggak bahaya, vaksin itu aman dan halal. Nah, itu tadi semua yang disampaikan oleh Dr. Wilta. Nah, semua itu harus teman-teman semua dengar baik-baik. Kalau ada kata-kata yang beta salah bicara dengan Dr. Wilta, beta minta maaf. Tunggu dapat di episode berikut di Moderator Suara. Baik. Syukur, Beb. Peace. Moderator Suara.